Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anakku yang saya cintai, pekan ini sepertinya kita masih harus belajar secara virtual sebagaimana satu pekan yang lalu. Anak-anak sekalian, tentu di rumah anak-anak senantiasa menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, anak-anak menghindari kerumunan dalam rangka membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang saya cintai, tentu tidak kalah penting kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita dari ujian yang datang dari Allah ini. Anak-anak sekalian, pekan kemarin kita telah belajar banyak tentang apa itu sesungguhnya teks laporan. Lalu kita juga mencoba untuk mencari informasi yang ada pada teks laporan, kemudian mencari ide pokok di setiap paragraf. Dalam kompetensi ilmu pengetahuan alam, kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak-anak, ciri penting dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan itu memiliki bunga dengan mahkota yang menarik, sehingga menarik kumbang, menarik kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Dan tidak kalah penting, penyerbukan itulah juga merupakan ciri utama dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Tentu bunga itu memiliki benang sari sebagai alat kelamin jantan dan butik sebagai alat betina sebagai alat penyerbukan. Anak-anak sekalian, ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri manakala serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri. Lalu ada penyerbukan tetangga apabila benang sari itu jatuh di kepala putik, tetapi pada bunga lain masih dalam satu pohon. Ada lagi penyerbukan silang, yaitu terjadi apabila benang sari jatuh di kepala putik pada pohon lain, tetapi pohonnya masih sejenis. Dan yang terakhir ada namanya penyerbukan bastar, yaitu apabila benang sari jatuh di kepala putik pada bunga lain, pada pohon lain tidak sejenis, tetapi masih dalam satu family atau varietas. Sedangkan alat-alat yang membantu proses penyerbukan itu ada kalanya hewan. Jadi ketika benang sari jatuh di kepala putik itu dibantu oleh hewan. Itulah yang disebut dengan penyerbukan zoogami. Ada yang dibantu oleh angin yang disebut dengan anemogami. Ada yang dengan bantuan air, hidrogami. Ada juga yang bantuan manusia yang disebut dengan antropogami. Lalu dalam kompetensi PPKN kita juga telah belajar tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengharuskan kita memiliki nilai-nilai sikap. Yang pertama adalah ketakwaan, yang kedua adalah toleransi, dan yang tidak kalah penting adalah kerukunan antar umat beragama. Di negara kita Indonesia ini, kita mengenal ada Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Tentu mereka itu memiliki cara, metode, dan cara pandang yang berbeda tentang Tuhan dan ketuhanan. Maka sebagai bangsa Indonesia yang majemuk dalam bidang agama,
kita harus tingkatkan sikap toleransi terhadap agama-agama yang berbeda. Di kementerian kita, Kementerian Agama ini hari ini digalakkan dengan moderasi agama. Moderasi agama adalah sesungguhnya bagaimana mempraktekkan toleransi beragama, toleransi antar umat beragama. Artinya bukan berarti kita menganggap bahwa semua agama sama, bukan. Tetapi adalah rasa untuk menghormati, rasa untuk menghargai masing-masing agama yang ada di negeri kita tercinta ini. Hanya dengan itu kerukunan antar umat agama akan tercapai. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada nilai-nilai persamaan derajat, nilai-nilai menghargai hak asasi manusia, nilai-nilai solidaritas, dan nilai-nilai perdamaian. Dan ini sungguh agama kita telah mengajarkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Surat Al-Qasas ayat 70 menyebutkan wa ahsin kama ahsana ilaika, dan berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya menghargai manusia, mengakui persamaan derajat antara sesama manusia, antara suku bangsa yang berbeda, itu adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang memang itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia menuntut kita memiliki nilai-nilai, memiliki sikap rela berkorban, bekerja sama, bangga dan cinta terhadap tanah air kita. Di kita umat Islam ada istilah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya aku Allah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan bersuku-suku, wa qabaila lita'arafu, bersuku bangsa agar kita saling mengenal. Dengan demikian sesungguhnya kalau kita runtut lebih jauh, Pancasila yang merupakan dasar negara kita yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita sesungguhnya syarat dengan nilai-nilai religiusitas. Lalu dalam kompetensi ilmu pengetahuan sosial, kita juga telah belajar bagaimana keadaan kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara Asia Tenggara yang 11 negara itu. Juga telah belajar kapan berdirinya ASEAN. Dan kemudian dalam kompetensi seni, budaya, dan prakarya, kita belajar tentang apa itu sesungguhnya patung. Lalu bagaimana teknik pembuatannya. Untuk itu anak-anak sekalian, di pekan yang kedua ini kita akan juga belajar tentang teks laporan. Tetapi kita, kalau dulu kita mencari informasi yang ada dalam teks laporan, mencari ide pokok yang ada dalam teks laporan, kali ini kita akan mempelajari, memahami secara lebih dalam tentang peta konsep yang ada pada teks laporan. Lalu kemudian atau sebaliknya, kita disajikan teks peta konsep, kita diminta untuk membuat teks laporan berdasarkan peta konsep yang ada. Di kompetensi PA kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada bertelur, kemudian melahirkan, kemudian ada bertelur dan melahirkan. Ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Lalu pada bertelur ini ada yang dilakukan dalam bentuk pembuahan internal
artinya telur dibuai lalu dalam jangka waktu tertentu dikeluarkan dan dierami oleh induknya dalam jangka waktu tertentu baru menetas, seperti yang terjadi pada ayam misalnya 21 hari. Tetapi ada juga pembuahan yang dilakukan secara eksternal, seperti pada ikan, pada katak, pada kupu-kupu, pada belalang. Artinya telur dikeluarkan dulu baru kemudian dibuai di luar. Ada juga namanya perkembangbiakan vegetatif, seperti yang terjadi pada hidra yang berkembang biak secara tunas. Jadi ketika muncul tunas baru pada jangka waktu tertentu, tunas akan melepas dari induknya. Ada juga amoeba yang berkembang biak dengan membelah diri. Lalu ada planaria atau cacing pipih yang berkembang biak secara fragmentasi atau memotong-motong bagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Lalu dalam kompetensi ilmu pengetahuan sosial kita akan meningkat bagaimana melihat kondisi politik, bagaimana bentuk negara, Thailand, kepala negara, kepala pemerintahan, lalu melihat bagaimana ekonomi negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara kita Indonesia tercinta ini. Dan dalam kompetensi seni budaya dan prakarya di pekan yang kedua ini kita akan belajar teknik-teknik membuat patung, teknik busir, teknik pahat, ada juga teknik cetak, ada lagi yang era di penghujung terakhir ada namanya teknik konstruksi, artinya dengan mengkonstruk bahan-bahan bekas yang tidak terpakai untuk menjadi sebuah patung. Itu anak-anak yang akan kita pelajari pada pekan yang kedua ini. Ikuti PowerPoint yang sudah Bapak sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.